Teman-teman, the Fed just crashed the market. Kira-kira nasib ISG bagaimana? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas ya potensi IHSG untuk beberapa minggu ke depan kira-kira bagaimana. Karena saham-saham di US maupun di Eropa itu baru saja mengalami koreksi yang sangat dalam setelah adanya pengumuman oleh Jerome Powell. Yuk langsung saja kita mulai video hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to AJ Invest ya. Bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk follow Instagram kami di ajinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman jangan lupa juga setiap hari Minggu jam 8 malam selalu bisa ikutan Clubhouse bersama AJ Invest. Nanti saya akan cantumkan linknya di kolom komentar di bawah ya. Ini sangat bagus untuk para penonton yang ingin mempelajari saham lebih dalam lagi. Jadi pertama-tama kita melihat situasi ISG dulu ya teman-teman. Kalau kita perhatikan di Jumat kemarin, ISG mengalami koreksi 0,5% ya. Sehingga ISG sekarang berada di harga 7.135. Nah kalau kita lihat dari satu minggu terakhir, sebenarnya asing masih ada net buy ya. Dimana kita bisa melihat dana asing membeli di ISG di 1,6 triliun. Nah jadi kalau kita perhatikan sebenarnya ISG dalam satu minggu terakhir ini bisa dibilang sideways ya. Sekarang yang perlu kita perhatikan adalah the Fed horror ya. Maksudnya apa nih? Ternyata di weekend kemarin itu ada pemberitahuan ya dari Jerome Powell. Dia mengatakan bahwa the Fed is resolved to fight inflation even if it brings economic pain. Nah ini maksudnya apa ya teman-teman? Jadi si Powell ini cukup serius ya untuk melawan inflasi. Dia bilang bahwa while higher interest rates, slower growth, and softer labor market conditions will bring down inflation, they will also bring some pain to households and businesses ya, he said in prepared remarks. Ya jadi teman-teman, sebenarnya teman-teman bisa nanti nonton di videonya, itu tidak terlalu panjang, cuma berapa menit doang. Dan kalimat The Fed ini, si Powell khususnya, dia memberikan sebuah kesan bahwa The Fed ini cukup serius ya untuk menaikkan suku bunga. Walaupun kita tahu kan pada saat bulan terakhir tentang laporan inflasi, US kan kelihatan sudah mulai menurun. Tetapi ini tidak membuat The Fed akan berhenti menaikkan suku bunga. Nah, alhasil teman-teman, indeks di US itu terjadi koreksi yang sangat masif ya. Kita bisa melihat Nasdaq itu dalam satu hari turunnya 3,9%. Kebayang nggak? Itu kalau misalkan seperti ISG koreksi hampir 4% dalam satu hari. Horor banget ya. Lalu S&P 500 juga terjadi koreksi 3,3%. Ini teman-teman ingat ya, cuma dalam sehari. Dan kita bisa melihat Dow Jones juga mengalami koreksi 3%. Dan ini ketiga indeks ini terjadi koreksi hanya setelah mendengar pengumuman Powell ya pada saat weekend kemarin. Nah jadi teman-teman, the panic is very real ya di saham US itu. Indeks hanya dalam satu hari bisa bergerak 3% longsor dan kompak lagi ya ketiga indeks. Padahal teman-teman harus tahu, The Fed itu akan menaikin suku bunga ya, berencana naikin suku bunga itu sebenarnya di bulan September ya. Belum ada terjadi kenaikan suku bunga sama sekali. Kemarin itu hanya remarks ya pengumumannya, belum ada pergerakan kenaikan suku bunga. Tetapi pasar itu bisa sampai sepanik itu dan membuat indeks turun sampai 3%. Nah kira-kira seperti apa sih dampaknya terhadap IHSG? Kan kita tahu pada hal September baru mereka berencana menaikin suku bunga. Yuk coba kita pelajari IHSG terlebih dahulu. Ini teman-teman bisa melihat ya, ini adalah data bagaimana pergerakan IHSG untuk bulan Agustus, September, dan Oktober. Jadi ini sebutannya behavior IHSG. Kalau kita perhatikan di bulan September ya, ini kan sebentar lagi sudah memasuki bulan September. Itu IHSG banyak merahnya ya kalau secara kasat mata. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail lagi, sebenarnya yang mengalami koreksi cukup dalam itu cuma di tahun 2020 dan di tahun 2015. Itu memang di IHSG secara global terjadi masalah. Dan kalau kita lihat di tahun 2019, IHSG juga ada sempat mengalami koreksi sebesar 2,5%. Nah, coba kita perhatikan ya, sebenarnya di tahun 2015 itu memang secara ekonomi global ada problem ya, termasuk problem di China waktu itu, juga ada isu tentang Brexit, dan itu membuat ekonomi secara global bermasalah. Itu juga yang menjelaskan kenapa di bulan Agustus itu IHSG juga longsor 6% ya, jadi beruntun 2 bulan IHSG amblas. Kalau di tahun 2019 saya merasa cuma technical corrections ya, dan kita bisa melihat bulan selanjutnya juga sudah hijau. Kalau di tahun 2020 kita tahu ya masih tahun COVID, di mana waktu itu market masih sangat volatile. Nah, jadi teman-teman,
Lalu di tahun 2022 kira-kira bagaimana nih strateginya kita? Sebenarnya kalau kita lihat perhatikan ya, 2021 itu ternyata IHSG masih bisa hijau, 2017 juga bisa hijau ya, bahkan di 2013 juga bisa hijau. Nah, kita tidak perlu panik yang berasumsi bahwa di September akan terjadi massive corrections. Karena kenapa? Kalau teman-teman misalkan kehilangan barang di bulan September, coba kita lihat dulu di bulan Oktober. Itu IHSG banyak banget terjadi rally ya. Dan sekali rally lumayan masif ya. Teman-teman bisa melihat di bulan Oktober tahun 2021 4% lebih, 2020 5%, bahkan di tahun 2015 itu sekali rebound juga 5% dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman sampai kehilangan barang lalu mendadak IHSG rally di bulan Oktober, teman-teman bisa saja ketinggalan. Jadi teman-teman di bulan September sebaiknya wait and see, dan teman-teman jangan terlalu panik dulu sampai menjual saham-saham yang posisinya masih sangat bagus. Nah, sekarang saya ingin sharing beberapa hal yang teman-teman perlu pelajari lebih detail lagi. Di tahun 2022 ini sebenarnya bulan September akhir baru si The Fed ini kan akan melakukan pengumuman ya, kenaikan suku bunga ini berapa banyak, bisa saja 50 basis point, bisa saja 75 basis point. Nah, ini masih 1 bulan ke depan. Nah, jadi masih ada banyak waktu untuk kita bertindak. Yang memang kemungkinan terjadi adalah minggu depan ini mungkin IHSG akan ikut-ikutan panik ya, karena kita lihat market di luar sana terjadi koreksi, jadi mungkin ada beberapa panic selling untuk minggu depan. Tetapi hal ini yang teman-teman perlu sadari ya. Contoh, kita kan sudah tahu nih The Fed akan melakukan kenaikan suku bunga. Apakah asing mulai antisipasi dan keluar dari IHSG? Jadi kalau teman-teman lihat di 1 bulan ke depan, asing konsisten slowing down atau asing justru berjualan di IHSG, nah itu adalah salah satu red flag. Tapi kalau ternyata 1 bulan ke depan IHSG masih terus diborong sama asing, berarti tidak ada problem yang perlu kita khawatirkan. Dari segi dana asing saja masih stay di IHSG walaupun mereka sudah tahu akan ada kenaikan suku bunga. Berarti IHSG masih safe kalau asing masih di dalam IHSG. Nah, lalu teman-teman kita tahu USD IDR itu ada potensi kan menguat. Nah, ini artinya apa? Perusahaan yang bergerak di bidang ekspor yang dimana bisnis mereka banyak melakukan ekspor dan mendapatkan dalam bentuk USD itu akan lebih diuntungkan, bisa saja mendapatkan keuntungan dari selisih kurs tersebut. Karena kenapa? Karena nanti pada saat US menaikkan suku bunga, potensi USD akan semakin menguat. Oke? Nah, ini juga teman-teman bisa memperhatikan sektor second liner banking ya. Banyak perusahaan-perusahaan banking yang mendapatkan sentimen positif nih akan hal kenaikan suku bunga seperti ini. Jadi BI pun kemungkinan akan lanjut menaikin suku bunganya kalau mendengar US akan secara agresif menaikin suku bunga agar nilai rupiah tidak terlalu parah nantinya. Dan semester kedua ini perhatikan teman-teman, yaitu sektor konstruksi. Kenapa? Karena sentimen tentang kontrak dealing lagi ini dengan perusahaan-perusahaan karya family dan seterusnya sudah mulai dimainkan kembali. Dan teman-teman juga tahu ya IKN ini sudah memulai, sehingga teman-teman bisa definitely perhatikan karena sentimen inilah yang akan kemungkinan mendongkrak saham-saham konstruksi yang sudah mengalami koreksi cukup banyak. Oke? Nah, jadi teman-teman untuk IHSG khususnya minggu depan, ini kemungkinan ya Senin ya bisa saja ada panic selling. Jadi kalaupun misalkan terjadi panic selling ya untuk beberapa hari, itu kita coba hitung. Kalau IHSG sampai koreksi 2%, itu IHSG masih di angka 6992, artinya masih di kisaran 7000. Nah, menurut saya selama IHSG tertahan di 6950 sampai 7000, maka teman-teman there is no need to panic ya. Apalagi kalau asing tidak keluar, teman-teman malah kehilangan barang, nanti asing yang mengambil barang teman-teman sekalian. Nah, tetapi kalau misalkan kita sudah mulai lihat asing pelan-pelan keluar ya untuk mempersiapkan diri kenaikan suku bunga di US, mungkin mereka mau pindah ke sana untuk lebih aman. Nah, itu teman-teman baru mulai hati-hati. Oke? Nah, sekarang teman-teman kuncinya cuma perhatikan di asing dan juga perhatikan saham-saham yang bergerak di sektor yang ekspornya tuh sangat tinggi. Biasanya apa? Di sektor komoditas. Oke? Nah, teman-teman, ternyata di minggu depan, di saat bersamaan ketegangan di market, ini justru competition akan dimulai kembali. 29 Agustus sampai 30 September ya, HOTS Championship season ke-9. Nah, ini artinya apa? Biasa pada saat perlombaan berlangsung, IHSG itu menjadi semakin volatile ya 1 bulan ke depan. Nah, jadi teman-teman dengan kembalinya ada lomba seperti ini, apalagi kalau kita lihat setiap
season itu semakin banyak orang yang berpartisipasi dan market semakin volatile. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan scalping yang sudah istirahat cukup panjang, inilah saatnya teman-teman keluar lagi untuk bertempur ya di IHSG supaya teman-teman bisa merasakan volatilitas yang tinggi ini dan bisa mendapatkan cuan yang cukup banyak dari scalping. Karena pada saat terjadi hot championship seperti ini, saham seperti second liner, bahkan saham gorengan, dan sometimes saham-saham blue chip pun bisa sangat volatile dan ini menguntungkan bagi para scalper. Oke, jadi ya teman-teman, ini lomba sudah mau dimulai ya, teman-teman bisa menikmati scalping untuk 1 bulan ke depan. Jadi teman-teman, ini mungkin menjadi salah satu sentimen juga untuk 1 bulan ke depan, bisa saja IHSG terdongkrak dengan momen seperti ini. Jadi bisa diperhatikan. Oke, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel AJ Invest supaya channel ini bisa ditonton lebih banyak orang lagi. Oke? Nah, sekarang saatnya ke honorable mention. Teman-teman, ada sebuah saham yang dimana perusahaan ini bergerak ya di sektor banking, dan dengan naiknya suku bunga ya, sentimen ini cukup positif untuk sektor banking. Oke. Nah, kita juga bisa melihat perusahaan ini performance-nya terus improving dari sisi net profit khususnya. Jadi teman-teman, kita bisa melihat kalau dalam beberapa kuartal ke depan masih tetap konsisten dan net profit-nya bertumbuh, maka saham ini akan sangat menarik untuk teman-teman koleksi. Dan kebetulan juga valuasi saham ini masih sangat murah. Saham apakah itu? Yes, yaitu adalah BTPN. Teman-teman, pada saat video ini dibuat, harga BTPN yaitu di kisaran 2.470. Kalau kita lihat beberapa tahun kembali sampai ke 2016 sampai 2017 ya, 5 tahunan yang lalu, itu harga BTPN juga sama dengan harga sekarang ya, di kisaran 2.470 ya. Teman-teman bisa melihat ya, harga sekarang ini sama dengan di 5 tahun yang lalu. Sekarang coba kita lihat dari sisi performance ya teman-teman. Pada saat video ini dibuat, harganya kan 2.470. Nah, ini sama dengan harga di tahun 2016. Tetapi coba kita lihat dari sisi balance sheet-nya terlebih dahulu ya. Total equity ya, itu 37 triliun sekarang, ini jauh lebih besar dibanding tahun 2016 yang hanya 15 triliun ya. Dan sekarang dari income statement bagaimana nih teman-teman? Yang pada saat itu revenue 6,8 triliun, sekarang 7,4 triliun ya, tidak terlalu jauh selisihnya ya. Nah, tetapi yang menarik adalah operating profit-nya. Dari yang 1,3 sekarang sudah menjadi 2,5 triliun. Ini berarti 2 kali lipat. Dan ini membuat PBV saham ini ya di 0,53 kali lipat. Dan ini cukup menarik kalau kita bandingin dengan harga 2016 yang harganya sama, tetapi valuasi ini kenapa lebih murah? Karena performance dari sisi net profit BTPN masih sangat menarik. Oke? Nah, ini adalah teknikalnya BTPN ya. Kalau teman-teman bisa lihat, saham ini memang cukup sepi dan lagi downtrend ya, teman-teman bisa melihat ini downtrend lumayan berkepanjangan. Nah, tetapi dalam beberapa hari terakhir kita bisa melihat ada volume yang cukup tinggi ya. Kita bisa melihat ada spike in volume dan juga sahamnya mulai terjadi sideways ya, mulai datar nih. Nah, jadi teman-teman bisa mulai perhatikan nih, kalau misalkan dia tertahan di sini dan mulai terjadi rebound dengan volume yang cukup tinggi, nah teman-teman bisa mulai masuk ke saham yang satu ini karena sudah tertahan cukup lama di kisaran harga 2.400-an. Nah, berikutnya saya tarik dari broker summary ya, untuk 1 bulan terakhir ini kira-kira seperti apa. Kalau teman-teman lihat, memang ternyata broker summary-nya BTPN ini masih sangat sepi ya, pemainnya tidak banyak. Yang menarik adalah saham ini tidak dikontrol oleh retail ya. Kita bisa melihat ada NI, SQ, CD, CC, dan GR ini ya, kita bisa melihat dominannya adalah big player. Dan memang yang jualan atau membagi-bagi barang yaitu juga big player, yaitu YU ya teman-teman. Sehingga memang sekarang sahamnya sepertinya lebih dijaga. Nah, kalau misal berikutnya teman-teman dari sisi broker sahamnya sudah mulai semakin ramai dan diisi oleh big players ya, nah itu membuat BTPN teman-teman boleh mulai entry. Nah, untuk sekarang kalau mau wait and see dulu silakan, karena kita tidak tahu nih seberapa lama BTPN akan terjadi sideways. Oke? Dan teman-teman harus ingat, saham ini butuh waktu entry yang mungkin agak panjang. Kenapa? Karena sahamnya kan sangat sepi. Jadi kalau teman-teman dana yang agak besar itu butuh waktu untuk menabung saham yang satu ini. Tetapi yang menarik adalah resiko ini mungkin sudah cukup kecil ya, karena harga valuasi sudah murah dan sebentar lagi sentimen akan baik untuk sektor banking ya. Dan dari sisi teknikal teman-teman bisa melihat volume juga sudah semakin ramai. Jadi tinggal dikonfirm lagi nih, jika sudah broker summary-nya bagus dan ada big player yang mengakumulasi saham ini dengan signifikan, di situ teman-teman ingin masuk boleh. Dan untuk durasi hot di saham ini kira-kira di 6 sampai 9 bulan ya. Jadi jatuhnya akan swing. Sehingga teman-teman definitely kalau yang dananya tidak terlalu besar dan kepingin coba di saham ini,
ya boleh saja karena valuasi sudah sangat baik. Tapi ingat ya teman-teman, sebelum membeli saham yang satu ini, pastikan teman-teman harus research lebih dalam lagi. Make sure sesuai dengan kriteria teman-teman masing-masing, karena disclaimer ya, video ini bukan mengajak teman-teman untuk membeli saham yang satu ini. Definitely have to do your own research. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Bagi para penonton yang belum nonton video ini, bagaimana sih mencari saham beggar hanya dalam 10 menit, pastikan segera klik link di kolom deskripsi di bawah ya. Karena teman-teman, video ini akan mengajarkan teman-teman teknik yang sangat sederhana, tapi teman-teman bisa mempunyai saham-saham yang berpotensi beggar. Dan juga tentang right issue, ini semua ketiga video ini teman-teman sudah wajib nonton karena sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.